Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat modul ajar untuk pendidikan anak usia dini. Nah, di sini kita yang pertama-tama membuat informasi umum. Kemudian yang berisikan identitas sekolah. Identitas sekolah yaitu asal sekolah, nama penyusun, tahun pelajaran, jenjang kelas, kegiatan belajar mengajar, fase, semester, dan alokasi waktu. Dan juga jumlah siswa. Kemudian kita membuat kompetensi awal, apa yang akan kita jelaskan di dalam pembelajaran. Nah, di sini saya tentang mengenal alat komunikasi modern, manfaat televisi, mengenal geometri sederhana, dan kata sederhana. Kemudian kita melakukan sarana prasarana seperti ruang kelas. Kita melakukan kegiatan itu di mana. Kemudian alat dan bahan. Apa saja alat dan bahan bisa dijelaskan. Kemudian target peserta didik. Nah, di sini target kita seperti peserta didik reguler dalam pembelajaran diberikan pelayanan secara umum. Kemudian peserta didik dengan pencapaian tinggi dalam pembelajaran diberikan pengayaan dan menyelesaikan soal-soal. Di sini kami karena sekarang sudah tidak ada pandemi, maka pembelajaran semua model pembelajaran yaitu luring atau bertatap muka secara langsung. Nah, kemudian urutan keduanya kita tema, topik, dan subtopik. Nah, di sini karena tema yang saya angkat adalah alat komunikasi, maka tentang semua komunikasi. Kemudian di sini kita menjelaskan tujuan pembelajaran. NABP adalah nilai agama, budi pekerti. Kemudian jati diri, literasi, dan STEAM. Nah, di sini kita menjelaskan apa saja yang akan tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Kemudian membuat curah ide kegiatan seperti kegiatan alternatif. Jadi sebelum ke inti, kita bisa melakukan kegiatan alternatif untuk memantik ide atau imajinasi anak. Kemudian ini ada peta konsep yang akan dilakukan pada hari itu. Seperti tata cara menggunakan alat komunikasi, macam-macam alat komunikasi, di mana kita dapat membeli komunikasi dan siapa yang menciptakan. Kemudian yang kedua, alternatif kegiatan main atau area. Nah, saya membuat area seni untuk membuat televisi dengan menggunakan menggunting, menempel, dan mewarnai. Kemudian area sense, anak menulis surat menggunakan lilin lalu dimasukkan ke dalam air. Jadi kita melakukan eksperimen untuk kegiatan yang kedua. Kemudian pemahaman bermakna. Jadi pemahaman bermakna apa yang akan didapatkan oleh anak. Kemudian pertanyaan pemantik, kita membuat pertanyaan pemantik agar anak bisa menjawab apa itu alat komunikasi. Kemudian kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Di sini ada tema, topik, subtema, kemudian semester atau minggu, kemudian area, hari pelaksanaan, tujuan kegiatan. Nah, tujuan kegiatan saya yaitu anak mampu menghargai hasil karya orang lain. Anak mampu mengungkapkan pendapat dalam kegiatan mengenal alat komunikasi. Yang ketiga, anak mampu melakukan keseimbangan untuk melakukan koordinasi motorik kasar dan halus dengan kegiatan menggunting, menempel, dan mewarnai. Yang keempat, anak mengkomunikasikan pikiran secara lisan, tertulis, atau menggunakan berbagai media dengan menulis surat. Kelima, anak mampu menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan masalah melalui kegiatan membuat televisi. Alat dan bahan dijelaskan kembali di form ini, yaitu dan bahan yang saya gunakan styrofoam, kertas HVS, lem, sedotan, kertas warna, krayon, lilin, pewarna makanan, dan air. Kemudian menjelaskan tentang deskripsi kegiatan pembelajaran. Kegiatan pagi 45 menit. Yang pertama yaitu penyambutan, menyambut anak-anak di depan kelas atau di halaman. Kemudian
anak akan meletakkan tas di rak yang sudah disediakan di depan kelas. Anak masuk ke dalam kelas dengan mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, bermain bebas dan setting lingkungan. Yang ketiga, kegiatan morning activity. Jadi di kegiatan pagi itu seperti kegiatan sebelum memasuki ke kelas. Kemudian ada pembukaan, yaitu rutinitas pembukaan seperti anak duduk dengan rapi atau di depan kelas atau duduk di kursi masing-masing, kemudian berdoa, mengucapkan salam, tepuk presensi, kemudian ada ice breaking, dan di situ kita akan membuka pertanyaan-pertanyaan pemantik atau memberikan video tentang alat komunikasi. Kemudian kegiatan area itu yaitu kegiatan inti, di mana kita melakukan kegiatan yang telah kita rencanakan. Kemudian ada saya akan menggunakan dua kegiatan area, yaitu area seni dan area sense. Kemudian recalling itu untuk menceritakan pengalaman anak tentang pembelajaran hari ini atau kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian istirahat, setelah istirahat penutup yaitu berdoa, kemudian menginformasikan tentang kegiatan besok yang akan dilaksanakan. Kemudian ada assessment. Setelah melakukan kegiatan, kita akan melakukan assessment seperti asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Nah, di asesmen diagnostik terdiri asesmen non kognitif dilakukan oleh penerimaan pada siswa baru dan ada asesmen kognitif dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan asesmen formatif dilakukan saat kegiatan pembelajaran berlangsung, seperti catatan anekdot, foto berseri, hasil karya, checklist. Kemudian ada asesmen sumatif atau laporan perkembangan akhir semester atau rapotan biasanya. Kemudian ada refleksi guru berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan. Seperti kegiatan apakah yang belum dilakukan dalam pembelajaran ini, upaya apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran, kegiatan apa yang sudah dilakukan dalam pembelajaran ini, upaya apa yang akan dilakukan untuk berlanjutan pembelajaran catatan ini. Anekdot. Yang pertama, kelompok, kemudian hari atau tanggal, lalu nama siswa, waktu, tempat, peristiwa, tafsiran guru. Nah, di sini Ananda Gibran saat kegiatan apresepsi di tempat ruang kelas, Ananda Gibran menangis di kelas. Nah, tafsiran guru, kenapa Ananda Gibran menangis di kelas? Karena tidak sabar untuk membuat karya. Dan di sini jangan lupa untuk tanda tangan kepala sekolah dan guru. Kemudian, nah ini contoh foto berseri atau asesmen penilaian foto berseri. Nah, di sini yang untuk gambar pertama ada Ananda Gibran dan yang kedua ada Ananda Alinka. Kemudian di sini juga ada penilaian checklist. Nah, di penilaian checklist ini tertulis nama anak, tujuan pembelajaran, sudah muncul atau belum, kemudian konteks, tempat dan waktu kemunculan, kejadian yang teramati, seperti yang foto berseri yang dinilai adalah Ananda Gibran dan Alinka. Di sini bisa dilihat untuk bagaimana mengisinya. Kemudian di sini ada penilaian hasil karya. Nah, penilaian hasil karya ini di mana Gibran sudah mengembangkan literasi and STEM-nya. Kemudian Alinka juga sudah muncul. Nah, sekian penjelasan saya tentang modul ajar. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.